Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri dimanapun kalian berada di seluruh penjuru tanah air tercinta, khususnya santri pesantren modern Al-Amanah, senyampang COVID-19 belum ditemukan cara untuk mengatasi dan obat untuk menetralisirnya, maka ada konsep yang ditawarkan oleh orang-orang yang pemangku kepentingan, yaitu produktif dan aman terhadap corona. Ketika corona ini akan panjang, akibatnya bukan hanya masalah kesehatan, tapi yang lebih berbahaya adalah masalah ekonomi. Oleh karena itu, bagaimana negara kita, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa-desa ini menjadi kampung yang tangguh, tetap produktif dan aman terhadap corona. Kita bisa bekerja di rumah dengan aktivitas yang kreatif, menanami pohon-pohon, tanaman-tanaman yang punya nilai di sekitar rumah kita, sambil terus menjaga kesehatan, ambil jarak dengan orang lain, sering cuci tangan dan pakai masker. Dengan cara itu kita akan memiliki daya tahan sampai kemudian corona bisa selesai. Saya percaya santri seperti di masa lalu mampu memberikan kontribusi yang positif, sumbangan yang nyata terhadap problem bangsa, termasuk problem corona atau COVID-19 ini. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng agar termotivasi untuk membuat vlog-vlog baru yang lebih bagus, lebih berkualitas. Dan kepada yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog baru yang mampir di pintu gawai kalian menjadi vlog yang menghibur, syukur bisa memotivasi, menginspirasi para santri untuk bisa memberikan makna, mencatat peristiwa-peristiwa dan artinya yang terjadi pada diri kita dan juga lingkungan kita. Para santri, kita bisa membayangkan kalau sehari saja kita tidak mandi, berapa banyak kotoran yang ada di tubuh kita. Udara yang ada di sekitar kita tampak bersih, tapi sebenarnya mengandung partikel-partikel kotoran yang sedikit demi sedikit mengotori badan kita, sehingga sehari saja kita tidak mandi, maka akan terasa ketat tubuh kita, akan mungkin terasa gatal, dan mungkin juga akan kelihatan kumuh. Demikian juga jiwa kita, intensitas pergaulan yang luar biasa dengan dunia melalui pandangan kita, pendengaran kita, dan juga pemikiran dan imajinasi kita, maka tanpa kita sadari dunia ini juga mempengaruhi jiwa kita, sehingga
sedikit dan pelan, tapi pasti dunia mendominasi ruang hati kita. Dunia memenuhi ruang jiwa kita. Akibatnya mungkin konsep kita menjadi berubah. Mindset kita terhadap kehidupan menjadi berubah. Cita-cita hidup kita menjadi berubah. Prioritas aktivitas kita juga menjadi berubah. Dunia tanpa kita sadari menjadi Tuhan baru, dan kita menyembahnya dengan cara memusatkan seluruh perhatian lahir dan batin kita untuk meraih dunia. Pada saat itu cara berpikir kita menjadi lupa bahwa kita akan mati, kita akan bertanggung jawab, kita akan dihisab, kita akan mengalami alam kubur, kita akan mengalami perkumpulan di padang mahsyar, kita akan lupa tentang surga dan neraka, bahkan lupa tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah sangat berbahaya bagi kita. Oleh karena itu, para santri, Allah mengetahui keadaan itu, dan Allah tidak suka hambanya kemudian melupakannya dan lebih banyak ingat kepada selainnya. Maka Allah memberikan sistem sholat 5 waktu, ibadah Jumat, puasa. Ini adalah sebagian sistem yang diciptakan Allah dalam rangka membersihkan jiwa dan rohani kita, agar kita tidak lupa tugas hidup kita. Nabi pernah memberikan sebuah ilustrasi. Seandainya tubuh kalian penuh dengan kotoran dan kalian mandi 5 kali sehari, apakah masih ada kotoran di dalam tubuhmu? Tentu jawabnya tidak. Demikian juga mungkin pergaulan kita yang intensif dengan dunia membuat jiwa kita tercemar. Kalau kita sholat 5 kali paling tidak sehari semalam, masihkah ada debu-debu dunia yang menempel dalam jiwa dan hati kita? Tentu tidak. Nah, ini yang Allah harapkan, agar jiwa itu menjadi tempat yang bersih, hanya menjadi persemayaman Allah. Hati kita menjadi hati yang bersih, hanya menjadi tempat atau mahlit gai untuk Allah, sehingga hidup kita, aktivitas kita, imajinasi kita, pemikiran kita bisa kita curahkan sepenuhnya untuk memenuhi tugas kehidupan kita, yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri, kita bisa bayangkan ya, orang seperti kita yang lemah, yang sama sekali tidak punya kekuatan, yang sangat kecil, tidak berarti. Bahkan apalagi kita, bahkan dunia yang kita tempati ini di dalam tata surya itu seperti debu saja, apalagi kita. Tapi kita yang seperti itu mendapatkan ruang yang terbuka, pintu yang terkuak lebar-lebar
agar kita bisa masuk dan bertemu zat yang menggenggam dunia dan segala isinya. Bisa dibayangkan arti sholat untuk kita. Kita yang kecil tidak berarti, kemudian kita bisa masuk ruang untuk bertemu zat yang serba maha. Dan saat itu kita diberikan kesempatan untuk memujinya, diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan-permohonan, diberikan kesempatan untuk mengucapkan janji kita bahwa kita hanya akan menyembah kepadanya, bahwa kita hanya akan minta pertolongan kepadanya. Bayangkan nilai sholat seperti itu. Para santri, saya harapkan kalimat pendek ini mengingatkan kita tentang pentingnya kita melakukan sholat. Yang pertama seperti tadi saya sampaikan, untuk membersihkan hati kita, mensucikan jiwa kita. Yang kedua, kesempatan terbuka bagi kita untuk menghadap kepada zat yang menggenggam seluruh urusan dunia dan akhirat. Dan di situ ada kesempatan emas bagi kita untuk memujinya, untuk mengajukan sejumlah permohonan, untuk sekali lagi agar terpenuhi janji-janji kehidupan kita. Semoga menjadi renungan di hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.